dipersembahkan oleh Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, para kepala daerah dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia, mitra strategis, insan media, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Malam ini dari The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Dalam semangat Hari Otonomi Daerah ke-30, kita merayakan capaian daerah-daerah yang menghadirkan inovasi, memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjadi teladan tata kelola pemerintahan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dan tentunya momentum ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja nyata daerah dalam menghadirkan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu saya Zilvia Iskandar. Dan saya Jason Sambo dengan bangga akan menemani Anda dalam National Governance Awards 2026 Sinergi Nusantara untuk Indonesia Emas. Dari ujung barat hingga timur, sebuah narasi baru sedang dituliskan. Ini bukan lagi tentang jarak, tapi tentang dampak. Bukan lagi tentang batas, tapi tentang integritas. Suara-suara yang dulu sayup, kini menggema, membawa perubahan nyata bagi kemajuan bangsa. Ini adalah wajah Indonesia yang terus bergerak, wajah transformasi yang lahir dari ketulusan mengabdi. Inilah National Governance Awards 2026, Sinergi Nusantara untuk Indonesia Emas. Hadirin sekalian, 3 dekade perjalanan otonomi daerah telah membuktikan bahwa kemajuan Indonesia bertumbuh dari daerah-daerah yang terus bergerak maju. Ketika pemerintah pusat mendorong agenda besar nasional, mulai dari transformasi layanan publik, hilirisasi industri dan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia unggul, hingga pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, maka daerah hadir sebagai ujung tombak pelaksanaannya. Ya, betul sekali Zilvia. Dan perjalanan malam ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Negara Indonesia, IndiHome by Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, serta PT Pertamina Persero. Selanjutnya, mari kita dengarkan pidato pembuka dari inisiator penyelenggara acara malam ini. Kami persilakan Presiden Direktur Metro TV, Bapak Arief Suditomo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyapa buat mereka yang saya hormati. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapak Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Yandri Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti, Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto, dan dalam kesempatan ini ada Grup CEO Media Group Bapak Mirda Lakib, dan salah satu anggota Dewan Redaksi kami Bang Saur Huta Barat. Selamat malam, serta yang saya hormati dan saya banggakan para kepala daerah, para anggota Dewan Juri, para tamu undangan, mitra, sahabat, para sponsor, sahabat media, serta hadirin sekalian yang kami banggakan. Malam ini kita merayakan kebersamaan pusat dan daerah dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan kita bersama, yakni membangun negara yang adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke. Meskipun masih banyak tantangan yang harus kita jawab, banyak sekali masalah yang harus kita benahi, namun malam ini juga kita ingin sekali memperlihatkan bila tauladan, kreativitas, inovasi itu senantiasa menjadi langkah yang beriringan dengan perjuangan kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin. Malam hari ini Metro TV ingin sekali merayakan hal tersebut. Dan Metro TV National Governance Awards 2026 lahir dari keyakinan bahwa di tengah banyaknya kabar miring dari daerah, harus ada panggung yang terhormat untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menginspirasi. Harus ada penyemangat bagi mereka yang tidak hanya menjalankan otonomi, tetapi menghidupkannya. Dan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini izinkan kami untuk juga menyatakan bila Metro TV bertekad untuk berperan lebih daripada hanya sekedar memberikan berita. Karena kami juga ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengawal seluruh kemajuan yang sedang kita perjuangkan bersama. Kepada kepala daerah, kami mohon izin, Metro TV adalah mitra Bapak dan Ibu sekalian di daerah dalam membangkitkan semangat optimisme dan dalam juga menyelaraskan komunikasi antar pemangku kepentingan. Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman Indonesia dan kampus, kami telah menuntaskan penjurian untuk menemukan tauladan dari segala macam best practices, khususnya dari sektor tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di berbagai macam tingkat dari mulai provinsi, kabupaten, dan kota, beserta para tokoh daerahnya, yang semoga dapat menginspirasi sekaligus memberi manfaat bagi publik. Saya ucapkan terima kasih dalam kesempatan ini buat Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya, dan pimpinan Ombudsman Indonesia, Bapak Robert Naendi Jaweng, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk melakukan penjurian sehingga acara ini dapat terlaksana. Kepada para sponsor, Bank Negara Indonesia, Telkomsel, Bank Rakyat Indonesia, Pertamina, apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas kerjasama dan kepercayaannya. Kami berharap ikhtiar ini akan menjadi investasi yang berbuah manis dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun panjang. Akhir kata, saya Arif Suditomo mewakili Metro TV mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mengikuti rangkaian acara National Governance Awards 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Arif Suditomo atas pidato pembukaannya. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Hadirin, Hari Otonomi Daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu marilah kita simak bersama pidato sambutan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terlebih dahulu saya ingin menyapa senior saya, Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhammad Iskandar, kemudian juga ada Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Prof. Abdul Mufti, Mas Yandri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ibu Rini, Menpan RB, Bang Peri Diantoro, Menteri Koperasi, Kang Dadan Indoyana, Kepala BGN, dan juga kepada Media Group, CEO Bapak Muhammad Mirdal Akif, dan wabil khusus ini kepada sahabat saya Pak Arif Suditomo, sudah mau berangkat ke Palembang, dipaksa untuk hadir di sini. Tapi karena sahabat lama saya hadir. Juga kepada bapak-bapak, ibu yang saya bersama satu persatu, dan terima kasih kehadiran rekan-rekan kepala daerah di sini, baik gubernur, bupati, wali kota, ibu sekalian, Pak Bima Arya. Terima kasih banyak Pak, karena Bapak juga sudah terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan bersama Metro TV, termasuk di tahapan penjurian dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kita menerapkan sistem pemerintahan yang kalau bahasa saya sebut partly decentralized, jadi semi otonomi daerah. Ya, karena kita menerapkan otonomi penuh. Kemudian ada sebagian kewenangan urusan-urusan yang ditangani secara bersama, di samping tentunya urusan yang bersifat absolut atau yang mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pertahanan, keamanan, yuridis, kemudian di bidang fiskal, moneter, keagamaan, ada 6 urusan. Tapi ada yang urusan yang kita sebut dengan urusan konkuren, jumlahnya 32, inilah yang kemudian dilaksanakan bersama-sama pusat dan daerah memiliki kewenangan di bidang-bidang itu. Bahkan sudah dibelah-belah, dibagi lagi. Misalnya di bidang pendidikan yang nanti akan juga menjadi salah satu yang dikompetisikan, PAUD, TK, SD, SMP itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, SMA dan SMK, SLB dari pemerintah provinsi, dan pendidikan tinggi yang dikelola oleh pusat, terutama Kementerian Dikti dan Sains-Tek. Juga jalan, ada jalan desa yang dikelola desa, jalan kabupaten, kota, ada jalan provinsi yang ditanggung jawab provinsi, dan ada jalan nasional yang dikelola oleh Kementerian PU. Kami hanya menggambarkan bahwa ada urusan kewenangan yang diberikan tanggung jawab kepada daerah-daerah, sehingga kinerja dari semua daerah, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten menjadi sangat penting. Satu, saling mempengaruhi kepada yang lain, bahkan mempengaruhi dan berkontribusi untuk menghitung agregat kinerja nasional. Kinerja nasional adalah penjumlahan dari kinerja di tingkat pusat, pemerintah pusat, dan seluruh pemerintahan daerah. Nah, ini challenge-nya di situ, karena semua daerah-daerah ini satu saja yang kinerjanya anjlok bisa mengaruhi kinerja nasional. Nah, oleh karena itulah tantangannya adalah bagaimana agar membuat daerah-daerah bisa bekerja
dan menghasilkan kinerja yang optimal. Tantangan yang lain adalah dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, pilkada langsung, kapabilitas tiap-tiap kepala daerah belum tentu sama. Latar belakang berbeda-beda. Yang terpilih populer, kemudian elektabilitasnya tertinggi, maka bisa terpilih sebagai kepala daerah. Tapi tidak menjamin kapabilitasnya akan sudah pasti baik. Oleh karena itulah Kemendagri sebagai pembina dan juga supervisor ya untuk pemerintahan daerah berupaya agar membuat kinerja rekan-rekan kepala daerah menjadi optimal. Berbagai upaya lakukan, pembinaan-pembinaan melalui berbagai kegiatan formal maupun informal. Namun salah satu yang efektif adalah membangun iklim kompetitif antar kepala daerah. Ada persaingan sehat kepala daerah untuk berprestasi. Kita memang prihatin ada beberapa kepala daerah yang mungkin terjerat masalah hukum dan lain-lain, kurang efisien dalam mengelola anggaran. Tapi sebetulnya yang kinerjanya baik dan berprestasi juga banyak, tapi mungkin tidak terekspos. Nah, oleh karena itulah melalui mekanisme atau metode memberikan reward dan ada punishment, ini sangat efektif dalam rangka untuk mendorong semua kepala daerah apapun latar belakang dan kapabilitasnya bisa menampilkan performa kinerja yang optimal. Kami juga pemerintah memberikan penghargaan-penghargaan sering. Kementerian lembaga juga sering. Kang Dadan juga ditunggu nanti mungkin untuk memberikan penghargaan dalam bidangnya. Ya. Tapi kalau yang memberikan juga pihak dari luar, apalagi penjuriannya juga dari luar, ada nuansa yang berbeda. Apalagi itu dilakukan oleh media. Apalagi medianya lah media mainstream sekelas Metro TV. Tepuk tangan buat Metro TV. Ya, jadi ini tentu akan memberikan kebanggaan, kebahagiaan kepada rekan-rekan yang mendapatkan anugerah penghargaan malam ini. Dan kemudian sekaligus juga tadi seperti disampaikan Pak Arief, menampilkan terlepas dari ada beberapa kepala daerah yang mungkin kita prihatin terkena masalah hukum, banyak sebetulnya yang sudah bekerja keras, yang memperhatikan rakyatnya, membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain di tengah keterbatasan yang ada dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Oleh karena itulah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada media group khususnya Metro TV yang telah melaksanakan acara ini. Ini saya yakin akan membuat rekan-rekan yang menerima penghargaan akan bangga, gembira, dan pasti akan menaikkan popularitas elektabilitasnya juga gitu. Meskipun masih lama 2029. Iya. Dan kemudian ini teman-teman ini pasti sudah bawa tim media juga. Belum selesai acara TikToknya sudah keluar nanti. Dan kepada rekan-rekan kepala daerah yang belum beruntung dapat penghargaan, kita harapkan bisa terpancing supaya mereka bisa mendapatkan penghargaan yang sama. Nah, kami juga membuat program-program seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Metro TV, Media Group ya, yang telah membuat acara ini. Pemerintah sangat terbantu, jujur saja. Apalagi tadi ada biayanya dari sponsor dan lain-lain, kita free. Pemerintah free, tapi hasilnya berguna untuk kita semuanya. Semoga melalui kegiatan ini jangan pernah berhenti untuk memberikan penghargaan. Ini akan membangkitkan semangat seluruh kepala daerah untuk
berkinerja yang terbaik dan memberikan kontribusi untuk nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian atas arahan dan inspirasinya. Kami persilakan kembali ke depan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Dan hadirin yang berbahagia, National Governance Awards 2026 menghadirkan 6 kategori utama yang merepresentasikan capaian pembangunan daerah di berbagai sektor strategis pada tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Adapun 6 sektor penghargaan tersebut meliputi economic growth, Health ecosystem, education, infrastructure, good governance. strategic leadership. Masing-masing kategori menjadi cerminan bagaimana daerah menjawab tantangan zaman sekaligus mendukung agenda prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dan seluruh penerima penghargaan telah melalui proses kurasi dan penelahan berbasis data yang kemudian diperkaya melalui masukan dari 3 dewan juri kita yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Bima Arya Sugiarto. Selanjutnya, anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak Robert Endi Jawe. Dan Presiden Direktur Metro TV Bapak Arief Suditomo. Dan dengan demikian penghargaan malam ini diberikan kepada daerah-daerah dengan capaian unggul, inovatif, serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan kita akan simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Penjurian ini juga mau melihat sistem pembangunannya dari sisi input, proses, output, outcome, bahkan melihat dampak. Kita ingin sekali melihat daya inovasi dari para pemimpin daerah ini untuk mengatasi banyak sekali masalah yang bukan saja dari pengelolaan anggaran, tetapi juga bagaimana mereka menyikapi tantangan-tantangan lain. Tidak jarang kami memiliki perspektif yang berbeda. Nah, karena itu kemudian kami memerlukan waktu untuk melakukan pendalaman. Kita berharap ini kemudian menjadi benchmark gitu ya. Ada tolak ukur. Nah, sehingga menjadi acuan bagi kepala daerah, tidak saja tentunya untuk menerima sebatas award atau penghargaan saja, tapi yang dirasakan langsung oleh warga, oleh rakyatnya masing-masing. Hadirin, malam ini kita akan saksikan penyerahan 37 penghargaan kepada pemerintah daerah terbaik dari berbagai sektor strategis. Penghargaan tersebut mencakup tingkat provinsi, kota, dan kabupaten sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, inovasi, dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Dan mari hadirin sekalian kita mulai dari sektor pertama, infrastructure. Penerima penghargaan di sektor infrastructure untuk tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta dengan kategori Outstanding Province in Integrated Urban Mobility and Global City Development. Kami persilahkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Provinsi DKI Jakarta atas keberhasilan mengemban mobilitas perkotaan terintegrasi melalui infrastruktur prima dan sistem transportasi cerdas untuk efisiensi layanan publik. Dan kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyerahkan trofi penghargaan. Kami persilakan kepada Bapak Muhaimin Iskandar.
Kami ucapkan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta. Mari kita abadikan momen ini bersama. Baik, terima kasih dan kami mohon kesediaan Bapak Muhaimin Iskandar untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Muhaimin mohon tetap berada di atas panggung dan kami persilakan Bapak Uus Kuswanto kembali ke tempat. Dan penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Provinsi Papua Barat dengan kategori Outstanding Province in Transformative Environmental Infrastructure. Kami persilakan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Provinsi Papua Barat atas keberhasilannya menghadirkan infrastruktur transformatif berbasis konektivitas dan keberlanjutan melalui pembangunan rendah karbon serta konservasi kekayaan alam warisan dunia. Kami kembali mempersilakan Bapak Menko. Foto bersama sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Muhaimin Iskandar dan juga Bapak Domingus Madacan. Dan penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan dengan kategori Outstanding Province in Multi-Years Infrastructure Development. Baik, selamat kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat. Atas keberhasilannya mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui perencanaan strategis lintas tahun yang terintegrasi dengan penguatan fiskal daerah. Baik, kami persilakan Bapak Muhaimin Iskandar dan Bapak Andi Sudirman Sulaiman untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, hadirin sekalian, penerima penghargaan berikutnya di sektor infrastruktur untuk tingkat kota dan kabupaten diberikan kepada Kota Palembang dengan kategori Excellent City in Integrated Connectivity and Strategic Infrastructure Transformation. Untuk itu, kami mempersilahkan kepada Wali Kota Palembang untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Kota Palembang atas keberhasilannya mengembangkan konektivitas terpadu dan transformasi infrastruktur strategis melalui integrasi transportasi sungai, LRT, dan jalur logistik lintas Sumatera. Baik. Untuk itu kami mengundang Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Ferry Juliantono untuk menyerahkan trofi penghargaan. Kami persilakan kepada Bapak Ferry Juliantono untuk menyerahkan penghargaan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kota Palembang. Kita foto bersama. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ferry Juliantono dan Bapak Ratu Dewa untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak. Penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Yahukimo Kimo dengan kategori Top Regency in Transformative Remote Access Infrastructure. Kami persilakan kepada Bupati Yahukimo Kimo untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Kabupaten Yahukimo Kimo atas keberhasilannya memutus isolasi geografis melalui pembangunan jalan dan landasan udara strategis guna menjamin kelancaran logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan kita ke penerima penghargaan berikutnya yang diberikan kepada Kabupaten Badung dengan kategori Top Regency in Global Tourism Infrastructure. Kami persilahkan kepada Bupati Badung yang diwakili Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Badung untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Kabupaten Badung atas keberhasilan menghadirkan infrastruktur pariwisata kelas dunia melalui penataan kawasan, peningkatan konektivitas, serta penyediaan fasilitas publik yang nyaman dan berkelanjutan. Dan kami mengundang Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Bapak Yandri Susanto untuk menyerahkan trofi penghargaan. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Badung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Foto bersama. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Yandri Susanto, Bapak Didi Musyauli, dan Bapak Made Sularta untuk kembali ke tempat duduk. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Dipersembahkan oleh. Didukung oleh. Melihat pencapaian tadi, tentunya kita semakin menyadari betapa masifnya upaya yang dilakukan untuk membangun konektivitas di seluruh penjuru negeri. Baik, Bapak Ibu sekalian, sektor ini memberikan apresiasi kepada daerah yang berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Betul sekali Zilvia, dan penilaian mencakup pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, pemerataan angka partisipasi sekolah, penguatan anggaran pendidikan, serta transformasi ekosistem pendidikan digital di seluruh daerah. Dan inilah sektor education. Bapak Ibu sekalian, penghargaan sektor education untuk tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kategori Outstanding Province in Educational Facilities. Kami persilakan kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas keberhasilannya menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas dan terdigitalisasi, serta menjaga konsistensi peningkatan indeks pembangunan manusia. Dan untuk itu kami mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti, untuk menyerahkan trofi penghargaan. Baik, selamat kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita abadikan momen ini. Baik, sekali lagi selamat. Dan kami mohon kesediaan Bapak Abdul Mukti untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami persilakan Sri Paduka Paku Alam 10 untuk dapat kembali ke tempat. Kami mohon Bapak Abdul Mukti mohon tetap berada di atas panggung. Terima kasih Bapak. Penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Provinsi Kalimantan Tengah dengan kategori Outstanding Province in Educational Equality Service. Kami persilakan kepada Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Provinsi Kalimantan Tengah atas keberhasilannya memperluas pemerataan pendidikan melalui penguatan infrastruktur daerah 3T, digitalisasi dan program sekolah kuliah gratis untuk akses pendidikan yang lebih setara. Dan untuk itu kami persilakan kembali kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti, untuk menyerahkan trofi penghargaan. Selamat untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Kita abadikan momen ini bersama. Dan kami mohon Bapak Abdul Mukti untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami mempersilakan Bapak Edi Pratowo untuk dapat kembali ke tempat. Baik. Bapak Abdul Mukti, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih Bapak. Penghargaan berikutnya, sektor education untuk tingkat kota dan kabupaten diberikan kepada Kota Malang dengan kategori Excellent City in Advanced Academic Achievement. Kami persilakan kepada Wali Kota Malang untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Kota Malang atas keberhasilannya membangun budaya prestasi akademik dan prestasi siswa unggul melalui ekosistem pendidikan dan tata kelola digital yang merata. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, dan berikutnya penerima penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sleman dengan kategori Top Regency in Learning Ecosystem and Academic Excellence. Kami persilakan kepada Bupati Sleman yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman untuk dapat naik ke atas panggung. Selamat untuk Kabupaten Sleman atas keberhasilan yang membangun ekosistem pendidikan inklusif dan terintegrasi digital yang mendorong pemerataan mutu dan prestasi akademik melampaui rata-rata nasional. Kami persilakan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti, untuk menyerahkan trofi penghargaan. Selamat sekali lagi kepada Kota Malang dan Kabupaten Sleman. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik. Kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Mohon Bapak Menteri posisinya di tengah, kita foto bersama. Baik, kita foto bersama. 3, 2, 1. Terima kasih, kami persilakan Bapak Abdul Mukti, Bapak Wahyu Hidayat, dan Bapak Susmiarto untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak-Bapak.
Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh daerah penerima penghargaan di sektor education. Dan tentunya komitmen ini hadirin sekalian mencerminkan aksi nyata daerah dalam membangun kualitas manusia sebagai investasi jangka panjang demi masa depan bangsa. Iya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jason, sekarang kita akan beranjak ke sektor selanjutnya yang tidak kalah krusial, yaitu health ecosystem. Sektor ini mengapresiasi daerah yang berhasil membangun ekosistem kesehatan terintegrasi melalui penurunan stunting, peningkatan usia harapan hidup, transformasi digital layanan kesehatan, penguatan pembiayaan kesehatan, serta akses layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi masyarakat. Dan inilah sektor health ecosystem. Langsung saja penerima penghargaan untuk sektor health ecosystem tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Outstanding Province in Progressive Stunting Rate. Kami persilakan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Provinsi Jawa Tengah atas keberhasilannya menurunkan angka stunting melalui transformasi kesehatan berbasis komunitas, program spesialis keliling, penguatan layanan primer dan intervensi gizi terpadu yang berkelanjutan. Dan untuk itu kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan trofi penghargaan. Selamat kepada Provinsi Jawa Tengah. Mari kita abadikan momen ini. Terima kasih dan kami mohon kesediaan Bapak Muhaimin Iskandar untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Provinsi Sulawesi Utara dengan kategori Outstanding Province in Life Expectancy Value. Kami persilakan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk naik ke atas panggung. Kembali kami mempersilakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyerahkan trofi penghargaan. Selamat kepada Provinsi Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Muhaimin Iskandar dan Bapak Julius Selvanus untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih. Penghargaan berikutnya, sektor health ecosystem untuk tingkat kota dan kabupaten. Penghargaan diberikan kepada Kota Tangerang dengan kategori Excellent City in Maternity and Children Health Innovation. Kami persilakan kepada Wali Kota Tangerang untuk naik ke atas panggung. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kota Banda Aceh dengan kategori Excellent City in Healthcare Access. Kami persilakan kepada Wali Kota Banda Aceh untuk naik ke atas panggung. Penerima penghargaan selanjutnya diberikan kepada Kabupaten Kelungkung dengan kategori Top Regency in Healthcare Access and Social Protection. Kami persilakan kepada Bupati Kelungkung untuk naik ke atas panggung. Penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Situbondo dengan kategori Top Regency in Public Health Center Services. Untuk itu kami persilakan kepada Bupati Situbondo untuk naik ke atas panggung. Dan untuk itu kami mengundang Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Bapak Dadan Hindayana, untuk menyerahkan trofi penghargaan. Baik, Bapak Dadan Hindayana akan menyerahkan trofi penghargaan kepada Kota Tangerang, kemudian Kota Banda Aceh, Kabupaten Kelungkung, dan Kabupaten Situbondo. Selamat kepada Kota Tangerang dan berikutnya penghargaan untuk Kota Banda Aceh. Selamat Kota Banda Aceh. Dan berikutnya penghargaan untuk Kabupaten Kelungkung. Selamat untuk Kabupaten Kelungkung. Dan berikutnya untuk Kabupaten Situbondo. Selamat untuk Kabupaten Situbondo. Kita abadikan momen ini. Kami mohon kepada Bapak Dadan Hindayana untuk mengambil posisi di tengah.
Sekarang kita beralih ke sektor berikutnya, yaitu good governance. Sebuah apresiasi bagi daerah yang berhasil melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Penilaian sektor ini mencakup efisiensi belanja birokrasi, kematangan digitalisasi melalui SPBE, kualitas pelayanan publik, transparansi keuangan, komitmen pencegahan korupsi, serta profesionalisme aparatur dalam melayani masyarakat. Dan inilah sektor good governance. Dan hadirin sekalian, penerima penghargaan sektor good governance untuk tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Jawa Barat dengan kategori Outstanding Province in Digital Transformation and Public Services Reform. Dan kami persilakan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat untuk naik ke atas panggung. Untuk itu kami mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ibu Rini Widiantini, untuk menyerahkan trofi penghargaan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Barat. Kita abadikan momen ini bersama. Selamat sekali lagi, terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Rini Widiantini untuk tetap berada di atas panggung dan kepada Bapak Dedi Supandi untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin sekalian, penerima penghargaan berikutnya di sektor good governance untuk tingkat kota dan kabupaten diberikan kepada Kota Surabaya dengan kategori Excellent City in Integrated Public Services and Bureaucratic Reform. Kami persilakan kepada Wali Kota Surabaya untuk naik ke atas panggung. Selamat untuk Kota Surabaya atas keberhasilannya mewujudkan layanan publik terpadu dan reformasi birokrasi melalui sistem digital yang transparan, akuntabel, serta responsif hingga tingkat kelurahan dan RT RW. Penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kota Bengkulu dengan kategori Excellent City in Good Governance. Kami persilakan kepada Wali Kota Bengkulu untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Kota Bengkulu atas keberhasilannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan integritas serta efisiensi anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kota Medan dengan kategori Excellent City in Digital Public Services Transformation. Untuk itu kami persilakan kepada Wali Kota Medan untuk naik ke atas panggung. Selamat untuk Kota Medan atas keberhasilannya mewujudkan transformasi layanan publik digital melalui ekosistem terintegrasi yang efisien, transparan, dan responsif untuk memperkuat birokrasi modern yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerima penghargaan selanjutnya diberikan kepada Kabupaten Kebumen dengan kategori Top Regency in Transformative Public Services and Bureaucratic Reform. Kami persilakan kepada Bupati Kebumen untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Kabupaten Kebumen atas keberhasilannya mewujudkan pelayanan publik transformatif dan reformasi birokrasi melalui inovasi sistemik, layanan cepat, serta penguatan integritas tata kelola untuk kemudahan akses masyarakat. Dan penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Tanggamus dengan kategori Top Regency in Transparency Administrative Governance. Untuk itu kami persilakan kepada Bupati Tanggamus untuk naik ke atas panggung. Selamat kepada Kabupaten Tanggamus atas keberhasilan mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan melalui modernisasi sistem, penguatan aparatur, dan digitalisasi layanan untuk mendorong kemajuan pemerintah daerah berkelanjutan. Selamat kepada para Kepala Daerah penerima penghargaan. Kami mengundang kembali Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ibu Rini Widiantini, untuk menyerahkan trofi penghargaan. Selamat untuk Kota Surabaya. Selanjutnya, selamat kepada Kota Bengkulu. Selanjutnya selamat untuk Kota Medan. Selamat untuk Kabupaten Kebumen. Dan selamat untuk Kabupaten Tanggamus. Kami persilakan Ibu Rini Widiantini untuk mengambil posisi di tengah, Ibu. Kita foto bersama.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Baik Jason, selanjutnya hadirin yang berbahagia kita akan beralih ke sektor economic growth. Penghargaan pertama pada sektor economic growth tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau dengan kategori Outstanding Province in Industrial and Investment Growth. Kami persilakan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk memberikan trofi penghargaan. Baik, selamat kepada Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori Outstanding Province in Decreasing Poverty and Unemployment Rate. Kami persilakan kepada Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk naik ke atas panggung. Dan kami persilakan kembali Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk menyerahkan trofi penghargaan. Selamat kepada Provinsi Sumatera Selatan. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Provinsi Jawa Timur dengan kategori Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program. Dan kami persilakan kembali Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk menyerahkan trofi penghargaan. Selamat kepada Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan Bapak Tito Karnavian, Ibu Khofifah Indar Parawansa untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Penghargaan berikutnya masih dari sektor economic growth untuk tingkat kota dan kabupaten. Penghargaan diberikan kepada Kota Balikpapan dengan kategori Excellent City in Progressive Poverty Rate. Kami persilakan kepada Wali Kota Balikpapan untuk naik ke atas panggung. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kota Bandar Lampung dengan kategori Excellent City in Regional Infrastructure Connectivity. Untuk itu kami persilakan kepada Wali Kota Bandar Lampung untuk dapat naik ke atas panggung. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Morowali Utara dengan kategori Top Regency in Strategic Mineral Downstreaming. Kami persilakan kepada Bupati Morowali Utara untuk naik ke atas panggung. Baik, dan penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Lamongan dengan kategori Top Regency in Agro Maritim Food Hub. Kami ucapkan selamat. Dan kami persilakan kepada Bupati Lamongan untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono untuk menyerahkan trofi penghargaan. Dan berikutnya selamat untuk Kota Bandar Lampung. Berikutnya selamat untuk Kabupaten Morowali Utara. Dan selamat untuk Kabupaten Lamongan. Dan hadirin sekalian, penerima penghargaan berikutnya untuk sektor economic growth diberikan kepada Kabupaten Tangerang dengan kategori Top Regency in Urban Innovation. Untuk itu kami persilakan kepada Bupati Tangerang untuk naik ke atas panggung. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Lamandau dengan kategori Top Regency in Local Economic Growth and Creative Financing. Kami persilakan kepada Bupati Lamandau untuk naik ke atas panggung. Dan hadirin, penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Bulungan dengan kategori Top Regency in Strategic Economic Acceleration and Green Investment. Untuk itu kami persilakan kepada Bupati Bulungan untuk dapat naik ke atas panggung. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Kabupaten Sidrap dengan kategori Top Regency in Food Estate Resilience. Kami persilakan kepada Bupati Sidrap yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap untuk naik ke atas panggung.
Dan untuk itu kami mengundang Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Yandri Susanto, untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan trofi penghargaan. Sekali lagi hadirin, berikut ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Yandri Susanto, akan menyerahkan trofi penghargaan. Yang pertama, selamat kepada Kabupaten Tangerang. Berikutnya selamat untuk Kabupaten Lamandau. Selanjutnya kami ucapkan selamat untuk Kabupaten Bulungan. Dan berikutnya selamat untuk Kabupaten Sidrap. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Kita telah sampai pada kategori puncak malam ini, sektor Strategic Leadership. Penghargaan ini sangat eksklusif Bapak Ibu sekalian karena hanya diberikan kepada satu provinsi, satu kota, dan 2 kabupaten terbaik di tanah air. Inilah para penerima penghargaan Strategic Leadership. Penerima penghargaan Strategic Leadership tingkat provinsi diberikan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, dengan kategori Strategic Leadership in Archipelagic Human Development Excellence. Kami persilakan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, untuk naik ke atas panggung. Dan untuk itu kami mengundang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian, untuk menyerahkan trofi penghargaan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad. Baik, kita berikan tepuk tangan sekalian hadirin untuk capaian atau penghargaan yang diberikan kepada Bapak Ansar Ahmad. Hadirin sekalian, berikutnya penerima penghargaan Strategic Leadership tingkat kota dan kabupaten diberikan kepada Wali Kota Kupang, Bapak Christian Widodo, dengan kategori Strategic Leadership in Eastern Urban Transformation. Untuk itu, kami mempersilahkan kepada Wali Kota Kupang, Bapak Christian Widodo, untuk naik ke atas panggung. Penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Bupati Merauke, Bapak Yosef Vladip Gebze, dengan kategori Strategic Leadership in Frontier Development Excellence. Kami persilakan kepada Bupati Merauke, Bapak Yosef Vladip Gebze, untuk naik ke atas panggung. Dan penerima penghargaan berikutnya diberikan kepada Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, dengan kategori Strategic Leadership in Inclusive Growth and Governance. Untuk itu kami persilakan kepada Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, untuk naik ke atas panggung. Dan kami mengundang dengan hormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya Sugiarto, untuk menyerahkan trofi penghargaan kepada Wali Kota Kupang, Bupati Merauke, dan Bupati Sragen. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Wali Kota Kupang, Bupati Merauke, dan selamat kepada Bupati Sragen. Baik. Selamat kepada Bapak Christian Widodo, Bapak Yosef Gebze, dan Bapak Sigit Pamungkas atas capaian luar biasa untuk Kota Kupang, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Sragen. Dan kami persilakan kembali Bapak Bima Arya Sugiarto, Bapak Christian Widodo, Bapak Yosef Gebze, dan Bapak Sigit Pamungkas untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali dengan penghargaan yang sudah dibacakan atau diberikan tadi. Maka lengkap sudah apresiasi kita kepada para pemimpin daerah dan juga daerah inspiratif malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Tentu saja kemegahan malam ini tidak lepas dari dukungan para mitra kami yang telah bersama-sama menyukseskan acara ini. Dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya Bank Negara Indonesia, IndiHome by Telkomsel,
PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, serta PT Pertamina Persero. Sekali lagi selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi demi Indonesia yang lebih maju. Akhir kata, saya Zilvia Iskandar. Dan saya Jason Sambo mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.